Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Gofur. Saya mengajar di SMK Al-Jabar Ciledug, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon, dan mahasiswa PPG Daljab tahun 2021 Angkatan 4 di Unsil. Pada video kali ini, saya akan menampilkan video uji kinerja pembelajaran luring dengan materi menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur melalui model pembelajaran Problem Based Learning pada kelas 11 TMT 3. Berikut video UKIN saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Meskipun ini jam terakhir, kalian masih semangat ya. Silakan ketua kelas pimpin doa sebelum belajar. Duduk siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa di dalam hati. Mulai. Selesai. Ketua kelas hari ini hadir semua? Hadir, Pak. Ya, bagus. Silakan bawa buku presensinya. Ya, bagusnya hari ini alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali ya dalam keadaan sehat. Ya, semuanya silakan berdiri sebelum kita belajar. Mari kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Silakan duduk kembali. Ya, hari ini kita akan membahas materi yaitu teks prosedur. Ya. Nah, sebelum masuk ke materi, Bapak akan menjelaskan dulu ya kompetensi dasarnya, tujuan pembelajarannya,
ya, kemudian KKM yang akan dicapai berapa ya. Di sini ada melalui salin dia. Nah, ini pada materi sebelumnya ya, waktu itu kan kita sudah membahas KD 4.19 yaitu merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur berkaitan bidang dengan organisasi yang tepat secara lisan dan tulis ya. Nah, kemudian hari ini kita akan membahas KD 3.20 ya, yaitu menganalisis struktur dan kebahasan teks prosedur berkaitan dengan bidang pekerjaan. Ada 8. Yang pertama itu menjelaskan dengan tepat tujuan dari teks prosedur yang dibaca beserta bukti dan alasan. Yang kedua, menjelaskan dengan tepat langkah-langkah dari teks prosedur yang dibaca beserta bukti dan alasan. Dan yang ketiga, menjelaskan dengan tepat penegasan ulang dari teks prosedur yang dibaca beserta bukti dan alasan. Nah, kompetensi dasar kali ini yaitu KKM-nya 75 ya. Jadi kalau kalian nilainya kurang dari 75, tentunya akan di remedial ya. Paham? Nah, perbedaannya apa? KD yang sebelumnya dengan KD yang sekarang? Silakan, ada yang bisa menjawab? Silakan, Laisa. Kalau merancang, membuat rancangan teks prosedur dengan organisasi yang tepat. Kalau menganalisis struktur dan kaidah, akan membahas apa saja struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Ya, bagus, Laisa. Ya, tentunya dalam teks prosedur ini berkaitan dengan langkah-langkah ya yang ada dalam kehidupan sehari-hari juga kita sering temukan teks prosedur itu ya. Mungkin juga kita tidak tersadar kalau apa yang kita lakukan itu merupakan sebuah langkah-langkah. Silakan, ada yang bisa memberikan contoh teks yang ada langkah-langkahnya? Pak, Ya, Husen. buat KTP. Ya, bagus, Husen. Membuat KTP juga ada langkah-langkahnya ya, tentunya ya. Misalnya kita harus izin dulu ke Pak RT ya, kemudian ke kepala desa, baru ke kecamatan, dan yang terakhir di Disdukcapil. Itu juga merupakan langkah-langkah ya, bagus. Selain KTP ada lagi, silakan. Saya Pak, cara membuat mie instan. Ya, bagus, Danton. Selain tadi membuat KTP, mie instan, ada lagi? Saya Pak, cara membuat akun email. Ya, bagus, Cahyanti. Nah, jadi tadi itu ada 3 contoh ya, dari Husen, dari Danton, dari Cahyanti. Itu juga merupakan contoh dari teks prosedur ya. Karena di sana ada langkahnya. Mungkin kalian harus bisa membedakan mana teks prosedur yang sederhana, mana yang kompleks. Kalau yang tadi Danton itu menurut kalian sederhana apa kompleks? Sederhana ya, karena memang mudah sekali dan langkah-langkahnya hanya beberapa langkah, mungkin hanya 2-3 langkah. Itu bisa dikatakan sederhana ya. Kalau lebih dari 4 langkah atau 5 langkah lebih itu masuk ke kompleks ya, lebih luas lagi kalau kompleks itu. Selanjutnya Bapak akan menayangkan salidia berupa struktur teks prosedur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Silakan kalian cermati. Nah, sekarang Bapak akan menayangkan video yang berkaitan dengan teks prosedur ya. Silakan kalian simak dan cermati baik-baik. Selamat datang di channel Tekpokom. Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara menginstal aplikasi
aplikasi Photoshop terbaru, yaitu Adobe Photoshop 2021. Update terbaru dari Photoshop 2021 ini memiliki beberapa fitur baru seperti Neural Filters, Pattern Preview, dan Sky Replacement. Sebelum menginstal Photoshop 2021, ada baiknya Anda juga tahu apakah sistem di laptop atau PC Anda memenuhi persyaratan sistem yang disarankan atau spesifikasi minimum dari aplikasi Adobe Photoshop 2021 untuk dapat diinstal. Langsung saja kita mulai. Pertama, silakan download aplikasi Photoshop 2021 ini di link deskripsi video ini, atau bisa juga mendownload di website Get-Into PC yang sudah saya letakkan link webnya pada deskripsi video ini. Ukuran file aplikasi ini cukup besar, 2,4 MB. Ini disarankan Anda untuk mendownload pada area WiFi untuk menghemat kuota Anda. Hasil download akan berbentuk RAW. Extract file dengan RAW. Caranya klik kanan untuk extract file. Buka folder setelah diekstrak. Kemudian klik 2 kali pada setup-nya. Setelah itu akan muncul installer Adobe Photoshop 2021. Pada language, atur defaultnya English. Kemudian untuk lokasi instalasi, atur default location. Kemudian klik continue dan tunggu proses instalasi sampai selesai. Nah, itu tadi kalian sudah melihat ya tayangan video. Di sana ada langkah-langkah apa? Cara menginstalasi aplikasi. Ya, Danton, bagus sekali. Itu ada langkah-langkah cara menginstal aplikasi. Aplikasinya apa di sana? Photoshop ya. Nah, itu. Jadi itu juga merupakan contoh teks prosedur ya, karena di sana ada langkah-langkah ya. Nah, selanjutnya sekarang kalian buat kelompok ya. Silakan satu kelompok 4 siswa, silakan. Sekarang kalian duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Selanjutnya klik 2 kali pada aplikasi kedua yang telah di-download tersebut. Selanjutnya akan muncul lagi selamat datang. Kita klik tombol next untuk proses selanjutnya. Bagian. Nah, ini cara menginstal VirtualBox. Ini langkah-langkahnya. Gimana nih? Itu satu, instalasi VirtualBox dapat menggunakan file instalasi offline atau secara online. Ini langkah-langkah menginstal VirtualBox. Gimana menurut kalian? Ini langkah-langkah nomor 1, ini langkah-langkah nomor 2, dan ini nomor 3. Pak, ini maksud langkah nomor 1 itu gimana? Yang langkah-langkah. Nah, ya ini kan langkah-langkah dari ini VirtualBox. Ya, jadi ini merupakan struktur atau bukan? Ya. Terus kalau yang paragraf 1 2 ini apakah masuknya struktur apa ini masuknya ya?
Ada yang ditanyakan kelompok ini? Kelompok Raisa kurang paham di nomor 4 Pak. 4 apa itu? Yang belum pahamnya kalimatnya atau bagaimana? Iya, kalimatnya. Yang mana ini? Iya. Jadi ini masuk ke bagian langkah tidak? Masuk. Masuk. Jadi kalau di dalam soalnya kan mencari struktur ya. Jadi kalau masuk ke langkah-langkah berarti ini masuk ke bagian ada yang ditanyakan tidak kelompok ini? Ada Pak, Yang mana? di bagian nomor 3. Apa itu? Yang bingung. Jadi kalau virtual box itu diinstal terhadap hubungan USB. Itu kalau USB-nya rusak gimana Pak? Kalau rusak ya tidak akan terinstall. Iya ya. Nah itu. Ya, paham. Paham Pak. Di sini kan kita itu lebih ke menganalisis struktur ya. Jadi kalau tadi kan Mulyono menanyakan mengenai isi ya. Jadi yang dijawab itu yang penting di sini ada tidak langkah-langkahnya ya. Nomor berapa Pak? Ada pertanyaan kelompok ini? Ada Pak. Ini maksudnya nomor 5 itu di mana Pak? Kurang jelas Pak. Yang ini langkah kelima Iya. yang tidak jelasnya kalimat mana? Ini ke virtual box itu apa Pak? Virtual bawaan. Iya. Virtual bawaan dari virtual box. Iya Pak. Pengertian virtual box itu apa Pak? Virtual bawaan dan virtual box. Jadi kalau bawaan itu sudah ada dalam komputernya ya. Kalau virtual box itu memang aplikasi tambahan untuk dimasukkan ke dalam komputer itu ya, tambahan. Cari saja strukturnya apa saja, langkah-langkah atau tidak, kemudian bagian awal atau tidak, pendahuluan ya. Paham ya? Paham. Ya. Makasih Pak. Makasih Pak. Ya, diskusi alhamdulillah sudah selesai ya. Sebelum kalian presentasi, marilah kita SBY terlebih dahulu ya, supaya kalian tetap semangat ya. Kita jam terakhir ya, supaya kalian lebih fokus kembali ya. Jadi SBY-nya kalau Bapak mengucapkan selamat pagi, tepuk tangan 1 kali ya. Selamat siang 2 kali. Selamat sore 3 kali. Selamat malam tidak ada tepuk tangan. Tidak paham? Bisa dimulai? Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Berarti kan Rolia. Ready, fokus ya. Mengantuk tidak? Ya, itu untuk lebih fokus lagi ya, tidak presentasi itu ya. SBK selesai. Selanjutnya kalian silakan presentasi dari kelompok 1 dulu. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi tadi. Yang pertama ada di paragraf ke-1 yaitu tujuan. Jika seseorang mempunyai sistem operasi MS Windows yang terpasang di komputernya, maka yang bersangkutan dapat pula menjalankan sistem operasi lain yang diinginkan di dalam sistem operasi MS Windows tersebut. Dan kami juga menemukan langkah-langkah instalasi virtual box, yaitu ada 10. Silakan kelompok lain, barangkali ada yang menanggapi dari kelompok 1.
Ada tidak? Ya, silakan kelompokkan. Pak. Harusnya ada 11, Pak. Untuk apa itu? Untuk jika sudah ada sistem operasi QoS yang diinstal, maka akan ditampilkan pada layar sebelah kiri indikator running pada sistem operasi QoS menandakan sistem operasi sedang aktif. Sementara bagian sebelah kanan merupakan informasi tentang sistem operasi QoS yang dipilih. Nah, itu menurut kelompok 4 dalam langkah-langkah ada 11 ya. Kalau dari kelompok 1 ada berapa? Ada 10. 10. Kelompok lain berapa? 11 ya. Nah, jadi itu yang kedua itu ada 11 langkah-langkah ya. Itu yang dikatakan oleh kelompok 4. Nah, itu untuk bagian struktur ya. Iya. Ya, sudah bagus. Silakan kembali. Alhamdulillah diskusi kali ini sudah berjalan dengan lancar ya. Mari kita simpulkan dari diskusi tadi bahwa struktur prosedur itu ada 3 ya. Yang pertama ada tujuan, ada langkah-langkah, ada penutup atau bagian penegasan ulang ya. Tadi di bagian tujuan ada ya. Tadi yang dikatakan kelompok 1 ada kan ya, bagian tujuannya untuk apa tadi? Tujuan virtual box. Jika seseorang yang kalimat itu untuk apa? Silakan dibaca. Seseorang mempunyai sistem operasi MS Windows yang terpasang di komputernya, maka yang bersangkutan dapat pula menjalankan sistem operasi lain yang diinginkan di dalam sistem operasi MS Windows tersebut. Nah, itu jadi ada tujuannya ya. Jadi di dalam sebuah prosedur itu tentunya harus memiliki tujuan yang jelas ya. Kemudian dilanjutkan dengan langkah-langkah. Tadi langkah-langkahnya ada ya. Ada berapa? 11. Nah, alhamdulillah kita sudah tadi diskusi ya. Kemudian kita refleksikan dari awal sampai akhir bagaimana. Silakan. Ada yang ingin menyampaikan refleksi hari ini dari awal pembelajaran sampai akhir? Siapa dulu? Saya, Pak. Silakan, Repi. Jamnya kurang lama. Tadi Repi bilang jamnya kurang lama. Maksudnya itu mungkin durasinya kurang lama ya dalam pembelajarannya. Ya memang karena kita ini masih pandemi, karena ini dari sekolah juga ada kebijakan untuk dikurangi jamnya 10 menit ya. Makanya kurang lama ya. Ya bagus, Repi. Satu lagi siapa yang ingin merefleksikan? Silakan Ike. Menarik, menyenangkan. Ya, bagus komentar dari Ike ya, menarik dan menyenangkan. Alhamdulillah ya. Kalau menarik kan dan menyenangkan itu kalian belajarnya semangat ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang kalian kembali ke tempatnya masing-masing ya, seperti semula. Silakan untuk mengerjakan soal evaluasi. Silakan kalian kerjakan soal-soal tersebut ya. Bapak beri waktu 10 menit ya, silakan.
Ya, waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan LKPD-nya. Alhamdulillah, hari ini kita sudah selesai melaksanakan kegiatan pembelajaran ya. Untuk pertemuan selanjutnya, nanti kalian akan mempelajari mengembangkan teks prosedur berkaitan bidang pekerjaan dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan. Ya, itu materi yang akan kita pelajari pertemuan berikutnya. Ya. Jadi, untuk menutup pembelajaran hari ini, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan sebelum pulang, ketua kelas pimpin doa kembali. Duduk siap. Sebelum pulang, marilah kita berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian pulang hati-hati di jalan ya. Kalau sudah sampai rumah tetap cuci tangan ya supaya terhindar dari penyakit ya. Silakan.